Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2019 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Aku tidak pernah peduli soal hotel selama perjalanan dinas, selama tempatnya layak untuk tidur dan dekat dengan lokasi kerja. Semua akomodasi biasanya sudah diurus oleh kantor, dan aku tinggal mengikuti saja. Kali ini pun sama, aku hanya menerima email berisi detail penerbangan, alamat hotel, dan jadwal pertemuan dengan klien. Tidak ada pilihan lain. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya aku tiba di hotel sekitar pukul 8 malam. Bangunannya tampak biasa saja. Hotel bintang 3 dengan eksterior modern, tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlihat kumuh. Aku turun dari taksi, menyeret koper ke lobi, dan berjalan menuju meja resepsionis. Lantai 4, kamar 407, kata resepsionis sambil menyerahkan kartu kamar. Aku mengangguk dan segera menuju lift. Lobi hotel cukup luas, tapi terasa sepi. Tidak ada tamu lain yang terlihat, hanya seorang petugas kebersihan yang sibuk mengepel lantai dekat sudut ruangan. Begitu lift terbuka di lantai 4, aku melangkah keluar ke lorong panjang yang remang-remang. Karpet merah tua menutupi lantai, dan dindingnya dihiasi lukisan-lukisan pemandangan yang warnanya mulai pudar. Tidak ada suara selain dengungan samar dari lampu-lampu langit-langit. Aku berjalan menyusuri lorong, melewati beberapa pintu kamar lain yang semuanya tertutup rapat. Suasananya aneh. Biasanya, di hotel, selalu ada suara samar, TV menyala, orang berbicara. Namun di sini sepi. Sampai di depan kamar 407, aku memasukkan kartu kunci dan mendorong pintu. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambutku. Aku mengira AC sudah menyala, tapi ketika kulihat, ternyata belum. Kamar itu tampak biasa saja. Ranjang ukuran queen dengan spray putih rapi, meja kerja di dekat jendela, lemari kayu di sudut ruangan, dan kamar mandi kecil di sebelah kiri. Namun ada aroma samar yang menggelitik hidungku. Bukan bau pengharum ruangan, bukan juga bau linen bersih seperti di hotel lainnya. Bau ini lebih seperti kayu tua yang lembab. Aku meletakkan koper di dekat meja kerja, melepas sepatu, lalu duduk di kasur. Rasa lelah mulai terasa. Aku hanya ingin mandi dan tidur. Ada suara pelan terdengar dari arah lemari. Tok, tok. Aku terdiam, mendengarkan dengan saksama. Suara itu sangat halus seperti sesuatu yang bergerak di dalam lemari. Aku menoleh ke arahnya. Tidak ada yang aneh, lemari itu tetap tertutup rapat. Aku mencoba mengabaikannya dan masuk ke kamar mandi. Tapi sebelum aku menutup pintu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, aku menelan ludah. Mungkin hanya suara kayu yang memuai, pikirku. Aku lalu menyalakan keran air dan mencuci muka, mencoba menghilangkan rasa lelah. Saat menegakkan kepala, aku melihat ke arah cermin. Tidak ada yang aneh dengan pantulanku, tapi aku merasa seolah ada sesuatu di belakangku. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku buru-buru menyelesaikan urusan di kamar mandi dan kembali ke kasur. Aku berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh dan mengalihkan perhatian dengan membuka ponsel. Namun, suasana kamar terasa semakin berat. Aku menoleh ke arah lemari lagi. Sekarang, rasanya seperti ada sesuatu di dalamnya. Diam dan memperhatikanku. Aku menarik selimut dan memejamkan mata, mencoba tidur lebih cepat. Tapi entah mengapa, aku merasa ini akan menjadi malam yang panjang. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa segera tidur dan melupakan perasaan tidak nyaman ini. Tapi semakin lama, suasana kamar terasa makin dingin. Bukan dingin seperti AC yang menyala, tapi lebih seperti hawa lembab yang menusuk tulang. Aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar. Tidak ada yang aneh, tapi aku masih merasakan sesuatu yang janggal. Aku menoleh ke arah lemari, tetap tertutup rapat. Mungkin tadi hanya sugesti. Aku menarik selimut lebih rapat dan memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku tersentak. Itu suara napas. Pelan, berat, dan terputus-putus. Aku menahan napas, berusaha memastikan dari mana asalnya. Suara itu terdengar samar, seakan berasal dari sudut kamar, dekat dengan lemari. Aku masih berbaring, tidak berani bergerak, hanya mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin nyata. Aku menggenggam ponsel erat-erat.
Perlahan, aku menoleh ke arah lemari. Tidak ada yang berubah. Lemari itu masih tertutup. Aku menelan ludah, jantungku berdebar lebih kencang, kurai ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih menerangi kamar, membuat bayangan-bayangan aneh muncul di dinding. Aku mengarahkan cahaya ke lemari, dan menatapnya lekat-lekat. Tidak ada apa-apa. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Aku mematikan senter, meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur, dan mencoba tidur lagi. Tapi saat itulah, suara lain terdengar. Ceklek. Aku membeku. Itu suara kunci lemari, seperti ada yang memutar gagangnya dari dalam. Aku langsung bangkit dari kasur, menyalakan lampu utama kamar dan menatap lemariku dengan waspada. Lemari itu tetap tertutup. Tapi aku yakin, barusan aku mendengar sesuatu. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada tikus atau serangga besar di dalamnya. Tapi tidak mungkin hotel seperti ini membiarkan hewan-hewan masuk ke kamar tamu. Dengan napas sedikit tersengal, aku melangkah mendekati lemari. Tanganku terulur, memegang gagang pintunya. Aku menarik napas dalam, lalu dengan cepat membukanya. Kosong, tidak ada apa-apa di dalam, hanya beberapa pakaianku yang tergantung rapi. Tidak ada tikus, tidak ada benda yang jatuh. Tapi tetap saja, udara di dalam lemari terasa lebih dingin dibandingkan kamar lainnya. Aku buru-buru menutup lemari dan kembali ke kasur. Aku tidak akan membuka lemari itu lagi. Aku duduk di kasur, napasku tersengal-sengal setelah membuka lemari yang ternyata kosong. Meski begitu, perasaan tidak nyaman masih menempel di tubuhku. Suasana kamar terasa semakin berat dan gelap. Aku tahu aku harus tidur. Pagi sudah menunggu, dan aku harus bertemu klien besok. Tapi entah kenapa, tubuhku tidak bisa sepenuhnya tenang. Aku menatap lampu meja yang masih menyala dengan redup. Dengan rasa cemas yang menggelayuti, aku memutuskan untuk menyalakan lampu utama kamar. Lampu yang lebih terang, lebih memantulkan cahaya di seluruh ruangan. Setidaknya, itu membuatku merasa sedikit lebih aman. Namun meskipun lampu menyala terang, perasaan itu tidak hilang. Aku terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang sudah mulai memudar warnanya karena cahaya lampu. Aku berusaha menenangkan diri, berharap bisa tertidur. Tapi saat aku melirik ke arah lemari, rasa takut itu kembali. Aku merasa seolah ada mata yang memperhatikanku. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Aku menggulung selimut lebih rapat, mencoba mengusir rasa takut itu, dan akhirnya mataku mulai tertutup. Keletihan mulai membuat tubuhku terasa berat, dan aku pun tertidur meski sedikit cemas. Namun, di saat aku tertidur, aku bermimpi buruk. Ada sosok yang mendatangiku. Dia tidak begitu jelas, hanya bayangan putih di kegelapan yang terlihat samar tetapi menakutkan. Aku merasa sosok itu hanya berdiri di kejauhan dan menatap ke arahku, tanpa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, dia melayang mendekatiku dengan cepat, dan aku pun terkaget, dan langsung terbangun dari tidur, dengan napas yang tersengal-sengal. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku bergegas mandi dan bersiap untuk bertemu dengan klien. Namun, di dalam benakku, sosok wanita itu terus menghantui pikiranku. Kenapa dia menangis? Apa yang dia inginkan? Hari itu, aku mencoba fokus bekerja, namun pikiranku terus saja melayang. Rasanya sulit sekali untuk berkonsentrasi. Setiap kali aku menatap layar laptop, wajah wanita itu selalu muncul di hadapanku. Pandangannya kosong dan penuh kesedihan. Aku merasa sangat lelah, dan tubuhku seolah kehilangan semangat. Setiap detik berlalu, aku semakin merasa tertekan oleh perasaan yang tak bisa kujelaskan. Wanita itu terus mengusik pikiranku, seolah-olah dia tak akan pernah pergi. Aku berusaha untuk menepis perasaan itu dan melanjutkan pekerjaan, tetapi itu semakin sulit dilakukan. Setiap kali aku teringat hotel itu, kenangan tentang malam yang menegangkan kembali terputar dalam benakku. Kenapa aku merasa seolah dia masih di sana, mengintai, menungguku kembali? Aku merasa cemas dan tak nyaman. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari hotel lain untuk malam terakhirku. Aku mengeluarkan uang pribadiku untuk memesan kamar di tempat lain, berharap bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan. Aku sudah tidak sanggup lagi menginap di hotel itu, dengan segala kejadian aneh yang terus mengganggu. Malam terakhir di hotel itu datang, dan aku merasa sedikit lega. Aku meninggalkan tempat itu, namun ada perasaan yang tak bisa kuingkari. Perasaan takut dan cemas tetap ada. Seakan-akan sosok wanita itu masih mengikuti jejakku.
Aku tidak tahu siapa dia, apa yang dia inginkan, dan kenapa dia terus datang mengganggu. Setiap langkahku terasa terbungkus oleh bayang-bayangnya, yang tak kunjung pergi. Aku merasa bahwa meskipun aku meninggalkan hotel itu, perasaan teror dan ketakutan akan tetap menghantuiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya mimpi buruk, hanya imajinasi belaka. Tapi suara tangisnya dan wajah kosong itu semua terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi. Saat hari terakhirku itu berakhir, aku merasa sedikit lega bisa meninggalkan tempat yang begitu mencekam. Namun, entah mengapa, aku merasa seperti wanita itu masih ada di sekitar, mengawasi setiap gerak-gerikku. Seakan-akan, dia tak akan pernah benar-benar pergi dari kehidupanku. Aku tahu satu hal, malam-malamku di hotel itu akan selalu menghantuiku. Tidak peduli kemana aku pergi, dia tetap ada di dalam pikiranku, terus mengingatkanku akan apa yang pernah terjadi. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.